Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah untuk statistik. Sebelumnya kita telah menghitung tabel frekuensi, kemudian terus kita telah menghitung juga untuk rata-rata. Nah, kali ini kita akan menghitung modus. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, kalau misalnya nilainya tidak berkelompok atau nilainya tunggal, kita mudah menghitungnya mana nilai yang sering muncul. Nah, pada tabel frekuensi ini nilainya berkelompok, artinya punya rentang nilai, sehingga kita harus menggunakan rumus untuk menghitung modusnya. Nah, ini masih sama kemarin tabel untuk data 80 ya, ada data terdistribusi untuk 80 data, kemudian telah kita selesaikan mencari membuat tabel frekuensinya, kemudian kita telah menghitung nilai rata-ratanya dengan tabel frekuensi yang sama ya. Selanjutnya kita lanjutkan terus untuk menghitung modus. Nah, ini frekuensinya masih sama ya, 80 totalnya, dan distribusinya juga kita ambil nilai dan F-nya. Adapun rumus modusnya yaitu MO sama dengan B ditambah P dikali B1 per B1 ditambah B2. Jadi yang fokus kita adalah mencari dulu nilai B, kemudian P, B1, B2, baru kita bisa menghitung modusnya. B itu adalah batas bawah kelas modal. Nah, oke, kita sekarang menentukan B. Bagaimana cara menentukan batas bawah kelas modal? Nah, sebelum kita menentukan batas bawah kelas modal, kita harus menentukan dulu di manakah letak modusnya. Nah, mari kita dilihat, perhatikan untuk frekuensi yang terbesar itu adalah letak modusnya. Nah, kalau kita lihat dari data frekuensi ini, maka yang terbesar itu 24, berarti 24 nilai yang sering muncul, artinya 24 kali muncul frekuensi itu antara nilai dari 71 sampai 80. Berarti disinilah letak modusnya, karena frekuensinya 24, artinya terbanyak nilai yang sering muncul di rentang nilai antara 71 sampai 80, ada 24 kali nilai yang sering muncul, frekuensinya terbesar. Nah, kalau gitu kita sudah menandain bahwa nilai modus tersebut di antara 71 dan 80. Dari 71 sampai 80 berapakah nilai modusnya, sehingga kita bisa menentukannya. Yang pertama sekali kita tadi B itu menentukan batas bawah. Batas bawah itu berarti antara nilai 70 dan 71 itu di tengah-tengahnya ada 70,5, atau caranya yaitu 71 dikurang 0,5. Sehingga kita bisa membuat, nah ini ya, di 71 dikurang 0,5 itu untuk nilai batas bawahnya. Berarti kita dapat nilainya adalah 70,5 ya. Di antara 70 dan 71 nilai tengahnya itu 70,5. Nah, panjang kelas ini masih yang kemarin itu 9 ya. Kalau bisa dilihat kemarin di sini, nah ini dia 9. Jadi sehingga kita bisa menentukan rentangnya 9,14. Kemarin kita genapkan 9, berarti panjang kelas modal itu 9. Nah, B1 itu adalah frekuensi terbesar dikurang frekuensi kelas di bawahnya. Sama dengan frekuensi terbesar itu 24, kemudian di bawah kelasnya itu adalah 13. Nah, ini bukan di atas nih, artinya ini di bawah. Jadi 24 bawahnya 13, 24 atasnya itu 21, karena kita mulai bawah itu dari 31 dan nilai mulai atas itu dari 100. Jadi ini bagian bawah dan ini bagian atas. Sehingga rumusnya berarti frekuensi terbesar dikurang frekuensi kelas yang di bawahnya. Oke, kemudian yang satu lagi nilai frekuensi terbesar dikurang frekuensi kelas di atasnya. Oke ya, sama dengan dapat. Nah, setelah itu baru kita buat rumusnya. Modus itu sama dengan B, batas B itu ditambah, kemudian buka kurung, P dikali, buka kurung lagi. Oh, ini kebanyakan buka kurungnya. Oke. Nah, B dikali, buka kurung lagi, B1 tutup kurung dibagi, kemudian B1 ditambah B2 tutup kurung, kemudian kita tutup kurung lagi, sudah 2. Oke, kita tutup kurung lagi 3. Nanti kalau untuk menyangkut tutup kurung ini harus dihitung juga jumlah buka kurungnya dulu, kemudian nanti ditutup kurung, atau langsung otomatis warna ini akan menyerupainya ya. Tapi nanti kalian coba aja, kalau memang kita enter tidak mau, udah berarti ada nanti tanda kurung yang ini. Kenapa? Untuk membagikan tanda kurung agar rumusnya tidak salah. Jadi B1 itu G7 ini kita buka kurungkan, kemudian B1 ditambah B2 ini kita kurungkan juga, akhirnya bisa menyelesaikan dulu di dalam kurung, baru kita kalikan dengan P, begitu G6. Nah, jadi seperti itu aturan rumus di Excel.
Oke, kalau gitu kita enter. Oke, sudah dapat, berarti nilai modus kita adalah 77,57. Oke, nah mohon dicek juga kalau misalnya nilai hasilnya adalah di antara 71 dan 80, 77 ini berarti dia masuk ke ringnya. Tapi kalau nanti nilai modusnya di luar 71 sampai 80, berarti nilai modus kita hitung salah. Berarti kita harus ngecek lagi di rumusnya di mana yang salah. Jadi kalau memang nilainya sudah benar, letaknya di antara 71 dan 80, berarti nilai modus kita sudah benar. Baik, demikian cara kita menghitung modus untuk tabel distribusi frekuensi yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya jadi bisa membuat soal latihan mencari nilai modus dengan soal yang kemarin telah dibuat untuk membuat tabel frekuensi, terus juga menghitung rata-rata, dan mohon dilanjutkan dengan menghitung modus untuk N-nya yang sebanyak 15. Baik, terima kasih yang bisa sampai sampaikan untuk modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.